Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Pijer Mitayani, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Praci Mantoro, Kabupaten Wonogiri. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Lalu tujuannya apa ya pembelajaran berdiferensiasi itu diterapkan di dalam kelas dan mengapa itu sangat penting? Kita semua mengetahui bahwa setiap anak memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa disamakan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Daya tangkap dalam menerima materi pembelajaran pun juga berbeda-beda, tergantung dari gaya belajar masing-masing setiap anak. Mari kita bahas tentang tujuan dan alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu penting. Tujuan dan alasannya yaitu: yang pertama adalah untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik atau keunikan murid. Yang kedua, dapat membantu murid tumbuh semaksimal mungkin sesuai kemampuannya. Yang ketiga adalah memfasilitasi murid berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus melaksanakan 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Memetakan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. 3. Menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. 4. Menentukan kegiatan pembelajaran, yaitu konten, proses, dan produk. Berkaitan dengan kebutuhan murid, guru perlu memahami 3 aspek berikut ini, yaitu: yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Yang kedua adalah minat murid. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Mari kita bahas mengenai kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid merupakan kapasitas untuk mempelajari materi baru. Selain itu, kesiapan belajar murid merupakan sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Aspek kedua yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik adalah minat murid. Minat murid ini dapat didefinisikan suatu keinginan atau ketertarikan dalam aktivitas tertentu, di mana itu bisa memunculkan potensi diri yang ada di dalam murid. Yang kedua adalah untuk meningkatkan minat murid,
Penting bagi pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang merangsang pembelajaran dan menarik. Aspek yang ketiga adalah profil belajar murid. Yang mempengaruhi profil belajar murid diantaranya 1. Preferensi terhadap lingkungan belajar. 2. Pengaruh budaya. 3. Preferensi gaya belajar. Yang keempat adalah preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Lalu, bagaimana cara seorang pendidik mengidentifikasi kebutuhan murid? Caranya yaitu yang pertama adalah mengamati perilaku murid. Yang kedua adalah mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki murid dengan melancarkan AKPD atau angket kebutuhan peserta didik. 3. Menganalisis angket kebutuhan peserta didik atau AKPD. 4. Menentukan materi layanan sesuai dengan kebutuhan murid. 5. Berkolaborasi dengan guru sebelumnya dan melihat riwayat belajar murid. Yang keenam adalah menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Yang selanjutnya adalah metode pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten merupakan pemberian materi kepada murid berdasarkan keterampilan, profil belajar dan pengetahuan, tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya adalah diferensiasi proses. Proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap murid dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah diferensiasi produk. Aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru untuk mengetahui tingkat penguasaan materi atau bahan ajar dari setiap murid. Kemudian yang selanjutnya, apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Korelasi antara modul 1.1 sampai modul 2.1 yaitu mulai dari modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Korelasi antara modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus dapat memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sengtulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Selanjutnya, korelasi antara modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah agar dapat memenuhi kebutuhan murid, seorang guru penggerak hendaklah mampu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dengan demikian, seorang guru penggerak mampu menuntun murid menjadi pemimpin pembelajaran.
Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian, korelasi antara modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Salah satu strategi yang dilakukan oleh seorang guru penggerak yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang terakhir adalah korelasi antara modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, hendaklah seorang pendidik dan murid membuat kesepakatan kelas sampai nanti ke keyakinan kelas agar pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal untuk menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.